Selamat siang adik-adik. Siang Kak. Sebelum kakak membuat pembelajaran kita hari ini mengenai mencintai sesama anggota keluarga, terlebih dahulu kita ibadah singkat ya. Ya Kak. Siapa yang mau beribadah? Kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus. 1, 3. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita bersatu dalam berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kepada ya Bapa atas segala berkat yang masih Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Pak. Ya Pak, sebentar lagi kami memulai perjalanan kami. Kiranya bukalah hati itu pikiran kami, agar apa yang terangkan oleh kami Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini adalah kami apa, terpuji terpuji namamu, tinggi kekal sampai sepanjang segala masa. Amin. Amin. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik Kak. Oke, topik pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai mencintai sesama anggota keluarga. Apa? Mencintai sesama anggota keluarga. Di dalam anggota keluarga itu apa aja? Sekarang kakak mau bertanya. Abang, ayah, ibu, adik, kakak. Ya, pintar. Keluarga itu berasal dari Allah dan dibentuk oleh Tuhan dalam kehidupan manusia untuk memenuhi bumi ini. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk memenuhi dan menguasai bumi ini. Di bumi ini ada tanaman, ada tumbuhan, ada hewan. Banyak hal yang harus dikelola oleh manusia, yang harus dilestarikan dan yang harus dijaga. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan perlindungan serta pendidikan untuk anak-anaknya. Sebelum ke pembelajaran seterusnya, kakak mau bertanya, apa peran orang tua dalam keluarga yang adik-adik rasakan sampai saat ini? Siapa yang bisa? Yanti bisa? Misalnya, orang tua saya membutuhkan kehidupan saya, Kak. Misalnya, orang tua saya membelikan perlengkapan sekolah ke saya, Kak. Apalagi contohnya? Mendidik. Nah, mendidik. Menyayangi. Menyayangi. Ah, pintar. Ada lagi? Baca Kak. Oh, oke, sekarang Pak itu pendidikan agama Kristen sangat penting dan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Yang artinya di keluarga kita diajarkan orang tua untuk membaca Alkitab. Apa pernah disuruh orang tua adik-adik pergi ke gereja untuk sekolah minggu? Pernah Kak. Itu salah satu pendidikan agama Kristen yang pertama dan terutama itu ditemukan di dalam keluarga. Pernahnya kalian tengok orang tua kalian di rumah beribadah, membaca Alkitab, berdoa? Pernah Kak. Itulah salah satu contohnya. Jika kita sudah melihat orang tua kita beribadah, membaca Alkitab, menyuruh kita untuk bersekolah minggu, berarti itu sudah merupakan pendidikan yang pertama yang kita temui di dalam keluarga. Sampai sini paham? Paham Kak. Alkitab mengatakan bahwa keluarga terbentuk apabila seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nanti adik-adik juga akan dewasa, akan menikah, dan membentuk suatu keluarga. Dari sini kita akan paham bagaimana itu keluarga yang sesungguhnya dan keluarga yang berdasarkan Alkitab. Pengajaran fak di gereja itu sudah menjadi suatu yang rutinitas. Di gereja kita melihat ibadah, ada berbagai cara di gereja. Itu sudah mengajarkan pendidikan untuk agama Kristen bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi orang dewasa, karena kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Baik itu udah tua, mau mati sekalipun, dia harus tetap belajar. Karena ada banyak yang harus kita pelajari. Karena ilmu itu enggak cukup sampai di sini, enggak boleh seperti itu. Kalian pun kalau belajar di sekolah, kalau udah pintar matematika, jangan hanya puas dalam pembelajaran matematika ya adik-adik. Ya Kak. Kegagalan besar yang dialami orang tua dalam keluarga itu adalah jika orang tua salah mendidik. Yang contohnya di waktu kecil orang tua tidak mempunyai waktu. Misalnya ayah dan ibu sibuk kerja, pergi pagi pulang sore, dia tidak memperhatikan perkembangan anaknya mulai dari kecil hingga dewasa. Anak tersebut dia berkembang sendiri, dia belajar sendiri, jadi dia kurang perhatian dari orang tua sehingga di masa dewasanya
dia pergi bernarkoba, diskotik, dia tidak peduli, dia anggap ini hidup saya karena dia tidak diperdulikan mulai dari kecil. Jadi jika ada adik-adik tengok di dalam keluarga itu, misalnya kawan-kawan adik-adik, dia nggak bisa, dia udah merokok di sekolah, itu kegagalan yang dialami orang tua dalam mendidik, di mana dia tidak mampu mendidik anak yang sesungguhnya. Kalian di rumah diperhatikan orang tuanya? Perhatikan, Kak. Dibolehkannya kalian keluar malam pulang sampai jam 1? Enggak. Itulah orang dewasa itu, dia pertama kali mulai dari dia kecil dia melihat pendidikan itu di dalam keluarga. Karena tidak masuk akal jika orang besar itu melihat pendidikan dari orang lain. Karena yang pertama dilihat itu dalam keluarga, dia melihat abangnya, dia melihat kakaknya, dan dia melihat orang tuanya, bagaimana pendidikan di dalam keluarga itu baik atau tidaknya. Pak, bagi keluarga itu merupakan dasar yang utama untuk pendidikan. Adik-adik di sekolah belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu pelengkap. Karena yang pertama dan terutama itu, Pak. Karena di dalam Pak itu kita belajar bukan hanya kognitif, sikap, dan fisikomotor, kita diajari di dalam Pak dalam keluarga itu. Karena di dalam keluarga kalian diajarkan untuk berbuat kasih, kita diajarkan orang tua kita kalau ada tugas kita diajari kan? Ya, Kak. Itu sudah termasuk kategori ranah kognitif. Di dalam keluarga itu disitulah pendidikan yang utama dan terutama, dan disitulah pembekalan jiwa kita untuk masa depan kita. Kalau misalnya mulai dari masa kecil dia sudah tidak merasakan kasih sayang, maka akan sulit di masa besarnya dia menjadi orang yang baik, orang yang mengabdi kepada orang tua dan dapat dicontoh, karena memang dasarnya dia sudah rusak. Makanya kalian jangan pacar-pacaran, jangan keluar-keluar malam, pergunakan waktu selagi baik, selagi banyak, selagi orang tua sehat. Paham? Paham, Kak. Pak, di tengah keluarga itu bukan hanya pengajaran, bukan hanya kita harus beribadah, bukan misalnya seperti ini, kakak buat contohnya. Di dalam keluarga itu kan tidak hanya contoh kita belajar sekarang, diajar orang tua, kita hanya ibadah. Bukan hanya seperti itu. Baik di keadaan seperti kalian kan ada yang kesalahan pas makan, gak berdoa. Terus orang tua menegur, pas sedang bertanya kau dalam bahasa matanya, kenapa kau gak berdoa? Itu sudah pengajaran di mana orang tua menegur kesalahanmu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Pak menjadi gagal apabila berfokus hanya mentransfer pemikiran. Pendidikan agama Kristen itu akan gagal, tidak terlaksana dengan baik jika orang tua hanya memikirkan, ya sudah, saya sudah mengajarkan mengenai Alkitab, tidak seperti itu. Tapi seharusnya orang tua di mana mengajarkan dan harus seimbang dengan membimbing. Dia mengajarkan untuk membaca Alkitab dengan seimbang, dia harus membaca Alkitab, dia harus menjadi contoh teladan terlebih dahulu untuk anak tersebut, maka dia akan menyampaikan pendidikan agama Kristen itu secara baik. Pentransferannya akan berlangsung secara baik karena pengetahuan yang diberikan dan bimbingan yang diberikan orang tua tersebut berlangsung secara efektif. Paham? Kak. Kedewasaan iman bukan merupakan sesuatu yang terjadi melalui proses. Kita dewasa iman bukan kita ditentukan hanya sekolah. Kalau sekolah berarti dia sudah dewasa seperti itu, bukan? Tetapi di sini kalau dewasa iman di mana kita sudah mengetahui bagaimana ayat ajaran Alkitab, bagaimana bersopan santun kepada orang lain, bagaimana berinteraksi dengan orang yang lebih tua kepada kita. Sekarang kakak bertanya, kalau kalian melihat nenek-nenek terus dia membawa beban yang berat, entah keranjang, pernah yang kalian tolong? Pernah, Kak. Di saat kalian menolong anak-anak tersebut, nenek-nenek tersebut, berarti kalian sudah kategori anak yang baik, anak yang beriman. Karena kalian mampu melihat tergerak hati kalian untuk menolong orang tua tersebut sebagai anak. Nanti orang secara tidak langsung akan diterima oleh orang tua adik-adik nanti jika orang tua adik-adik membutuhkan tenaga dan ada pemuda yang menolong orang tua tersebut. Sampai sini paham? Paham, Kakak. Pendidikan agama Kristen itu dilakukan secara non-formal karena pendidikan agama Kristen di dalam keluarga tidak memiliki kurikulum. Tidak seperti di sekolah, kita memiliki jam segini sampai jam segini istirahat, jam segini mata pelajaran ini, tidak seperti itu karena dia tidak memiliki kurikulum. Yang ketiga itu melibatkan seluruh kehidupan. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga itu melibatkan seluruh kehidupan.
Bukan hanya di saat siang hari, sore hari, tetapi kehidupan kita mulai pagi sampai malam, dan seterusnya. Dan di situ berjalan dia secara terus-menerus, tidak putus-putusnya. Kan di keluarga itu bukan seperti di sekolah. Nanti misalnya di SMA, nanti jam 1 sudah pulang sekolah. Tetapi pendidikan di keluarga itu tidak seperti itu. Dia terus-menerus berjalan seiring waktu dan bagaimana perkembangan si anak tersebut. Kurikulum pendidikan agama Kristen itu adalah kehidupan. Yang sekarang kakak buat contohnya. Kehidupan kita, jika kita dapat menjadi contoh bagi orang lain, itu merupakan suatu kurikulum. Bukan kayak di sekolah, kurikulumnya jika pencapaian siswa bisa menjadi juara 1. Itu perbedaannya. Di sekolah itu, siswa dapat juara 1 itu merupakan kecerdasan si guru. Dia menempuh kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tapi di dalam keluarga itu kurikulumnya adalah kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita untuk kedepannya. Yang selanjutnya itu, yang terakhir itu, pendidikan itu dilakukan lewat ibadah dan praktek iman. Pendidikan yang sesungguhnya itu dilakukan melalui ibadah dan praktek iman. Yang artinya di dalam keluarga itu ibadah yang dilakukan orang tua tersebut dipraktekkan sang anak di dalam kehidupannya sehari-hari, maka pendidikan tersebut berlangsung secara efektif dan efisien. Tugas orang tua, tugas keluarga akan berjalan secara maksimal apabila anak tersebut membuat perilaku yang dapat dicontoh orang lain. Seorang orang tua itu berhasil mampu mendidik di saat anaknya mampu menjadi contoh. Misalnya seperti ini. Oh, dia baik, berjudoi seperti itu. Baiknya itu udah baik, pintar, dibilang orang kan. Dia terkenal dengan kebaikannya, bukan dengan dia bandel, dia berjudi, bukan dengan hal seperti itu. Jika si anak bisa mampu membuat hal yang baik dalam keluarga dan membanggakan keluarga, maka orang tua tersebut mampu menyampaikan perannya sebagai orang tua dalam keluarga secara maksimal. Sampai sini paham? Paham, Kak. Ada yang pertanyaan adik-adik? Enggak, Kak. Oh, kalau nggak ada, kita ibadah penutup ya. Ya, Kak. Siapa yang buat doa? Buka. Tuhan, terima kasih Tuhan firman atas kabar kamu, atas kesempatan kali ini, sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran kami saat ini. Agar kiranya pembelajaran kami itu bisa menjadi bekal bagi masyarakat kami. Ini doa kami Tuhan dalam Yesus, kami mengucap syukur.